Sore Pak, perkenalkan kami dari PER 22 akan mempresentasikan hasil tes praktikum kami. Grading Components. Ucok dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu PER ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester, untuk setiap mata kuliah, dan akan mendapat nilai akhir yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai khusus. Misal A, B, nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dalam presentasi adalah pada setiap. Yang hanya memiliki dua komponen penilaian, yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan 40% dan 60%. Ucok dan Butet ingin mengembangkan program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Berikut adalah rancangan dari program yang akan dikembangkan, yaitu satu pada dieksekusi program membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen K, yang diperhitungkan di mana 0 lebih kecil dari K dan lebih kecil sama dengan 5, yang artinya jika kita input nanti. Kedua, selanjutnya program akan membaca K, dua barisan komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama, komponen, peserta bobot, komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah pagar, tanda pagar. Panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 kata. Selain itu, dijamin dari presentasi bobot, komponen, dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat. Itu 0 lebih kecil dari nilai dan nilai lebih kecil dari 100. Ketiga, komponen penilaian dikemas dalam struktur. Setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran, berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampakkan nama komponen, persentase bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon atau titik koma sebagai separator. Selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya, menampilkannya dalam satu baris keluaran dalam satu angka presisi. Yang keenam, program akan memberi kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan mengeluarkan pass. Baliknya, baliknya yaitu file. Batasan minimum nilai akhir untuk mendapatkan kategori lulus adalah 50. Nah, setelah kita baca soalnya, contoh pertama yaitu apabila kita menginput 2 sebagai indikator argumen pada saat eksekusi, maka kita akan masukkan project tanda pagar 60, tanda pagar 81. Dan kemudian yang kedua yaitu final Pas exam tanda pagar 40, tanda pagar 78. Maka output yang dikeluarkan adalah project 60.81, final exam 40.40.78, dan hasil dari nilai akhir 79,8 dan juga atributnya yaitu apakah dia pass atau fail. Sama seperti example 2, namun ini dia menginput 4 sebagai adisional argumen pada saat eksekusi. Seperti yang kita lihat di quiz dan lain-lain, assign, it, sama. Maka output yang diminta adalah nama yang tadi, baru titik koma, baru apanya tadi, bobotnya dan nilai, kemudian assign sama seperti yang lainnya, dan kemudian nilai akhir dan juga keterangannya, apakah dia lulus atau tidak. Berikutnya sampai contoh ketiga. Kami akan mencoba mengerjakannya dan berikut hasil yang telah kami dapatkan dari pengerjaan tersebut. Jelaskan ini, saya akan menjelaskan sebagian dari yang sudah kami kerjakan dan sebagian dikerjakan oleh teman saya Olivia. Kemudian header yang telah kami buat yaitu include studio H, string H, dan include std.lib.h adalah output dan ini ada library-nya.
Kemudian kita akan buat struktur komponen yang dimana berisi char yang berisi nama yang memiliki x50 integer bobot nilai, kemudian masuk lokalnya yaitu integer main, integer argc, char, point underscore argv, buka kurung tutup kurung, roll. Kemudian masuk ke integer k yang kami bikin itu integer k sama dengan add to integer buka kurung argv 1 dan berfungsi sebagai apa yang diminta pada soal, yaitu masukkan indikator, masukkan inputan sebagai return argumen. Kemudian struktur komponen com5 akan menjadi 5 kepingan. Kemudian kami bikin char komennya itu 100 kata, kemudian float berbobot nilai, float nilai akhir sama dengan 0. Masuk ke dalam fungsi loopingan, kemudian kami buat loopingan for yang dimana integer i sama dengan 0 dan integer i lebih kecil dari k. Ini dapat dari sini tadi. Kemudian i++, dimana kita akan menginput bagian command ini yang berisi tadi contoh soalnya itu. Kita masukkan fgetcom yang rentang nilainya dan kemudian stdin itu sebagai inputannya. Kemudian masuk ke char token. Nah, di sini berfungsi untuk memberikan pembatas. Setelah batas, maka batasnya itu adalah pagar. Nah, jika kita start talk komen ini, setelah komen maka ada pagar, maka Starbuck akan mengambil nama nilai komen itu menjadi nama. Dan masuk ke token Starco ini nul ini karena tadi sudah pagar. Nol ini adalah nilai tadi yang angka itu, baru kemudian pagar, kemudian nilainya itu masuk ke dalam bobot. Sama seperti nilai itu. Dan kita bisa melihat dari sini, ini bagian bobot, ini bagian nilai. Nah, setelah ada pagar, maka project ini akan disimpan di dalam nama, dalam nama. Dalam apa ini, karakter nama ini. Kemudian ini bagian bobot, jika kita klik 60 baru ada pagar 60 sebelum pagar, maka akan disimpan ke dalam bobot sama seperti nilai selanjutnya. Kemudian setelah itu akan masuk ke dalam penjelasan dari rumus-rumus mendapatkan bobot nilai dan nilai akhir. Akan dibacakan oleh Olivia. Selanjutnya masuk ke kondisi if. Nah, buat if strcmp com in nilai proposal sama dengan strcmp ini fungsi untuk membandingkan dua string, di mana membandingkan antara com nama itu yaitu apa yang kita komen ini lalu dengan 9 proposal. Jika 9 proposal maka nilai itu nilai dikali bobot dikali 0,0. Lanjut ke nilai akhirnya adalah nilai akhir tambah. Lalu masuk ke kondisi else if. Jika tidak seminar proposal, yaitu seminar kemajuan, maka ke rumus dikali nilai dikali bobot dikali nilai akhirnya, yaitu nilai akhir ditambah bobot nilai. Lalu jika tidak keduanya, tidak seminar proposal dan tidak seminar kemajuan, masuk ke else. Itu rumusnya bobot nilai yaitu nilai dikali bobot dikali 0,0. Juga nilai akhirnya yaitu nilai akhir ditambah bobot nilai. Nah, masuk ke for. Nah, integer dan i lebih kecil. Print tujuannya untuk print yang berisi nama, bobot, dan
titik koma, pembobot, titik koma, dan terus selanjutnya printf persen 1 titik 1 fn ini adalah nilai akhirnya. Di mana jika kondisi if, di mana jika nilai akhirnya lebih kecil dari akan memprint failed, dan jika tidak yaitu memprint pass. Sekian hasil dari pengerjaan kami dan kami akan coba melihatnya apakah sama hasil yang terdapat pada contoh soal dan yang telah kami buat. Mana akan masukkan GCC, nama filenya 01. Pada contoh yang pertama, kita diminta menginput dengan 2 sebagai adisionalnya. Yang dimana caranya itu kita ketik dulu nama filenya, lalu kita spasi dan kita ketik 2. Kita akan masukkan dari 2-nya itu kita copy paste aja. Dan hasil yang kita dapat itu project 0,60,81 final exam 40,78 dan memiliki nilai akhir 79,8 sesuai dengan output dan kemudian pass. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam example 2 mana diminta itu dengan 4 sebagai aditif. Ini kita akan masuk ke copy, kita akan coba pastikan. Nah, sesuai dengan output yang sesuai, tiap nama-namanya akan pagarnya itu akan berganti menjadi titik koma dan juga outputnya itu nilai akhir dan juga keterangan. Dan contoh ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Olivia. Itu ke contoh additional argument. Paste itu hasilnya output ya kan, ada kuis titik koma 10 titik koma 47, assignment 10 titik koma ya, project titik koma 10 titik koma 55, mid exam titik koma 20 titik koma 40, final 44, dan yang akhirnya 49 kategori failed. Sekian hasil dari Pak.